Kita cek nanti insya Allah ya. Ketemu ya. Jadi yang kaki ini nanti ketemu insya Allah titiknya ya. Sudah kita tekan tuh. Yang di rumah, yang stroke orang tuanya, yang stroke keluarganya, silakan dipraktekkan. Ini titik stroke bagian kaki. Nah, yang saya videokan itu nanti ada 2 titik ya, L4 dan L5. Nanti yang butuh videonya hubungi panitia ya. Itu ada, kita tangani pasien yang dari Lampung kemarin itu ya, badannya besar 100 kilo lebih. Itu tidak bisa bicara dia, bicara sedikit sekali, yang tidak bisa menelan juga ya. Tidak bisa menelan, tatok dengan izin Allah, 1 malam itu paginya sudah bisa berjalan walaupun belum normal ya. Dan makan sudah bisa alhamdulillah dengan izin Allah. Ini titik yang ke kaki. Bukan diurut kakinya, ditarik-tarik kakinya, bukan. Ini lepas secara alami, darah lancar, kakinya kuat lagi. Ya, kita buktikan pada pasien kita yang semalam itu ya. Enggak kita sentuh kakinya, enggak kita urut kakinya. Bangun pagi sudah bisa angkat kaki tinggi. Nah, begitu ya. Ini titik yang ke kaki. Kita cari sekarang titik yang organ atas ya. Organ atas itu apa? Ke mata, ke lidah, pita suara, ke telinga, kemana lagi? Ke tangan ketarik ya. Mulut jadi miring begitu ya. Jadi bukan lidahnya ditarik. Ya bukan, tangannya diurut bukan ya. Nah silakan buktikan ya. Yang biasa tukang urut ya mohon maaf ya. Yang pasien stroke itu udah susah diurut lagi, silakan dibuktikan ya. Tidak perlu diurut, ternyata nggak perlu kita urut sedikit pun. Saya nggak sentuh tangannya, tadi pun nggak sentuh kakinya. Yang semalam pun yang dari Lampung stroke pasien kita, nggak kita sentuh kakinya sedikit pun. Dengan izin Allah bisa angkat kaki kembali ya. Oke, sekarang kita cari yang organ atas yang mana yang kena. Ini ada beberapa titik yang terasa. Ini di sini ada sedikit. Ya, ada peremakan sedikit, tapi lebih banyak ototnya. Nah, kita tekan nih di sini. Ada peremakan, ada otot juga, ya. Peremakannya setebal apa? Kita cek nanti setebal apa peremakannya, ya. Jadi peremakan bisa menekan otot, menekan saraf, menekan pembuluh darah, gitu ya. Betul otot, betul. Tapi ada peremakan di atasnya yang menekan. Nah, ini ada sedikit, ya. Itu bukan titiknya, kita cari lagi. Ya, jadi memang totok punggung mencari tidak menghafal. Ya kita mencari tidak menghafal. Ini sudah ada saya bilang tadi ini sedikit ya. Saya merasakan sedikit ada perlemakan di atas ototnya. Nah, disinilah perlemakan utama yang saya rasakan. Ya, kita cek nih kira-kira nih ya. Kita cek penyumbatan utamanya. Nah, begitu. Ya, kita cari dulu pelan-pelan. Jadi kita telusuri ibu bapak semuanya pelan-pelan sampai jadi saya berhenti menemukan penyumbatan utama. Ternyata di sini. Ya, ini di bawah ada terasa gerenjel di bagian bawah. Enak di sini? Enak ternyata. Tuh, penyumbatan utama ternyata enak, bukan sakit. Ya, nih saya tekan nih. Dapat ya? Ini yang di NTB, Sauki. Ada siapa itu di NTB yang gabung? Abu Zahwa atau siapa yang gabung di NTB? Langsung eksekusi Sauki di rumah. Ridho ya. Nih titiknya nih ya, saya tekan. Langsung tekan dengan jempol, cari bagian yang di bawahnya agak terasa tebal di bawah ya. Kita nggak nekan otot. Kita nyari perlemakan, bukan cari otot. Ya, jadi dokter-dokter yang bilang totok punggung nggak mungkin misalkan masalah stroke, masalah jantung karena punggung semua otot. Tidak, ternyata ada perlemakan yang menekan otot. Ini saya tekan lemaknya. Ya, ini saya tekan perlemakannya. Ya, jadi dokter mohon maaf ya. Jadi memang ternyata solusinya di punggung ya, nggak perlu di bypass, nggak perlu pasang ring. Ya, ini silakan dibuktikan dokter jantung ya. Jadi kalau memang dokter jantung ini mau meriset silakan ya. Kita sangat terbuka dengan senang hati membantu insyaallah. Itu dia penyumbatan utamanya, lebih tebal dibanding yang atas tadi. Ya, jadi kita melatih sensitivitas jari kita untuk mencari penyumbatan utama. Enak ini kan? Nyaman? Nyaman, enak ya. Anda puas, saya ikhlas gitu ya. Apa?
Ahmadi Ghazali siapa? Ghazali siapa? Di NTB. Yang di NTB. Ahmadi Ghazali siapa? Tahu. Baru kayaknya. Ulangi lagi, yang di atas, yang menekan saraf lidah, menekan saraf mata, menekan saraf mulut jadi ketarik, mulutnya jadi miring, merot, bukan ditabok mulutnya ya, bukan ditarik lidahnya ya, tapi yang menekan dilepaskan. Tadi macam jaring laba-laba ketekan, ketarik semuanya, masya Allah, biar kendor lagi, bukan ditarik jaring laba-labanya, yang menekan dilepaskan. Total punggung menjadi sumber permasalahan yang menekan sentral salap itu. Hingga ketekan semuanya. Jadi caranya mencari bagaimana? Telusuri sepanjang belikatnya, ya. Telusuri sepanjang belikatnya, di sampingnya. Cari bagian yang paling paling tebal terasa nih, ya. Berhenti jari saya di sini, ya. Ini tebal tapi otot, ya. Jangan di sini diurut, ditotok, jangan. Ini otot, ya. Sebagian besar fokusnya di sini. Ini otot, ya. Saya jarang fokus di sini kan, ini otot. Kita nggak nyari otot, kita cari uang. Kita cari penyumbatan, ya, cari uang juga lah. Ya, cari penyumbatannya Bapak Ibu sekalian, bukan cari ototnya ya. Mohon maaf ya. Saya nggak cari ototnya, saya cari penyumbatan utamanya. Jadi saya ini bukan cari otot ya. Jadi saya bukan cari otot, cari penyumbatan utama yang menekan otot, menekan saraf jadi ketarik. Ditarik ototnya, ketarik lagi Pak, nggak akan selesai. Tarik lagi diurut, balik lagi dia Pak, tidak akan selesai. Sebelum yang menekan dilepaskan. Paham di situ ya? Jadi tukang urut yang biasa nanganin stroke, saya yakin dengan izin Allah tidak bisa selesai semua. Ya, nah dengan total punggung selesai semua insya Allah. Nah, ya, kekunci. Nah, kita pegang kuncinya. Kalau dia ketekannya ringan, dipaksa mungkin bisa lepas, dipaksa, aduh, dipaksa terus bisa. Ya, sama pintu kekunci dipaksa gedor mungkin bisa terbuka tapi rusak. Ya, sama ini pun mungkin sarafnya ketekan dipaksa ditarik, ototnya ditarik jadi bisa. Mungkin bisa ya, tapi menyiksa pasiennya. Kita pegang kunci, buka pintu kuncinya, tek. Rusak tidak? Tidak rusak. Ya. Karena kita pegang kuncinya, jadi tidak sakit pasien kita, nyaman, masya Allah. Dan juga dengan izin Allah normal kembali lidahnya, nggak ketarik lagi, tangannya jadi kuat lagi, matanya bisa buka tutup lagi, mulutnya tidak miring lagi, ya. Ini penyumbatan utama, ya. Saya tekan lagi tadi ya, penyumbatan utama kita cari lagi. Nah itu dia tuh, terasa? Nih, nah tuh, ya. Terasa di bawah macam ada gundukan. Sudah kena mata kalau kayak gini nih. Berapa minus mata? Nah tuh. Bisa dirasakan nggak nih? Tuh. Geluk, jenggelengan tuh. Ya. Itu bukan otot. Ini bukan otot ya. Jenggelengan di bawah yang geluk itu, itulah penyumbatan utama yang menekan saraf. Ini sudah kena saraf mata. Ya. Kena saraf lidah. Sudah kena nih. Kalau ini sudah terurai nanti bicara normal lagi insya Allah. Bicara masih agak cadel kan? Kena saraf lidah kan ketarik. Ini saya tekan ya. Bapak Ibu di rumah, saya menemukan di bawah macam ada jenggelengan tipis. Itu. Klek, nah tekan dulu jenggelengannya tuh berhenti baru tekan. Udah dapat berhenti, jangan sampai lari. Nah, baru kita tekan. Kita buktikan ya. Ini penyumbatan utama yang menekan sarafnya. Nanti ini mulutnya normal lagi nih. Lidahnya nanti insya Allah enteng lagi. Ya kita buktikan insya Allah ya. Ini kena nih. Nah, tuh kena tuh. Dalam dia. Ya, inilah penyumbatan utamanya. Jadi Bapak Ibu di rumah, yang teman-teman yang nangani yang stroke ya di NTB, cari titiknya, rasakan di bawah, tekan, ya. Ada macam tadi gundukan, gluk di bawah itu. Nah itu yang menekan sarafnya. Nih ya saya tekan. Nah tuh jalan dia tuh, gluk, tuh, balik dia tuh ya. Nah ada dapat berhenti, jangan sampai dia lari. Tekan pelan-pelan. Ya, tekan pelan-pelan, terus pelan-pelan. Nah, senyamannya ya. Makin pegel terasa ya. Makin pegel di pasien kita dia rasa. Saya merasakan penyumbatan utamanya. Kita buktikan paling dalam. Coba di atas kita tekan. Saya nggak menemukan penyumbatan utama. Ini otot.
ada lemak tipis saja. Saya tekan lebih keras lagi, lemaknya tipis saja. Ya. Jadi jari kita mencari penyumbatan utama. Apa tadi penyumbatan utama? Kalau kita tekan yang paling cekung, paling dalam bekasnya. Jadi ketemu titik stroke 1, 2. Ini yang ke kaki, biasanya 2 terkadang, nanti yang di video 2 ya. Yang nanti kita berikan di video, 2 titik itu ada pasien saya itu. L4-nya terasa dalam juga, L5-nya lebih dalam. Ya ini L4-nya nggak terasa banget ya, tipis sekali, L5-nya yang dalam ya. Ini tadi, ini ada tipis di atasnya, sebagian besar otot, lemaknya tipis di atas. Tapi ini di celah-celah ini lemaknya di bawah, masya Allah tuh ya. Ketekan sampai bawah, ada gundukan di bawah yang harus kita tekan, jangan sampai dia lari. Inilah yang menekan pusat saraf di bawah, seperti jaring laba-laba ketekan, maka ketarik semuanya, masya Allah ya. Maka selesailah masalah stroke ya. Dengan izin Allah dia nggak menekan lagi, otomatis kendor lagi lidahnya, kendor lagi mulutnya kembali normal lagi, matanya pun bisa buka tutup lagi ya, tangannya pun bisa normal kembali. Ini titik utamanya. Berhenti di sini jadi saya, cirinya dia paling dalam. Ya. Getarkan lagi. Ya, jadi tekan, getarkan, tekan, getarkan. Terus diulang-ulang ya. Minyaknya hanya di ujung jari saja, tidak terlalu banyak. Jadi ini bisa buat mungkin 300 orang ya. Karena kita hanya pakai di ujung jari kita saja. Jadi tidak boros atau punggung ya. Saya getarkan lagi titiknya, udah di sini saja fokusnya tuh. Ya. Fokus titik stroke. Cari di bawah, ada tadi macam gundukan di lapisan paling bawah, kita tekan dalam dulu ya. Kluk, di bawah dapat. Itulah titik penyumbatan utama. Tekan dulu pelan-pelan. Kluk, di bawah dapat, baru diam di situ, ya. Lalu fokus di situ, jangan sampai dia lari. Nah, jadi itu cara mendeteksi titik penyumbatan utama. Kalau sudah dapat itu, cepat dia pulih insya Allah. Selama ini teman-teman yang terjadi apa? Dia tekan pada otot. Saya contohkan, tekan otot. Ada sedikit lemaknya ya, tapi nggak setebal yang atas. Ya, ada sedikit tuh. Ya, tidak setebal yang bawah, maaf tadi ya. Nah, ada sedikit penebalan ya lemaknya. Nah ini. Tapi kalau ini otot nih, ini otot nih, sakit, agak sakit. Nah otot, itu otot. Ya, ini ada sedikit lemak penebalannya. Tapi yang paling tebal yang bawah ini, ya, nggak sakit justru. Look, di bawah tuh tekan. Look, itu di bawah yang dapat gundukan kecil itulah perlemakan bukan otot. Nah, itu yang harus kita berhenti di situ. Kita tekan, buktikan dia paling cekung, paling tebal, maka bekasnya paling dalam. Kalau otot kita tekan dia balik. Ya, itu bukan otot. Jadi ibu bapak tangannya harus bisa menemukan penyumbatan utama, bukan menekan otot. Paham ya? Mohon maaf ya kalau tukang urut dia cari ototnya. Di sini dia urut. Sini dia urut. Ototnya kencang nih Pak. Iyalah. Karena adere ototnya kencang. Padahal yang kita cari perlemakannya yang menekan otot hingga tangannya jadi keseleo. Keseleo tangan pun jangan diurut tangannya ya. Silakan buktikan. Kalau usah diurut tangan, kalau keseleo ya cukup ditotok punggungnya saja. Lepas yang menekan tangannya, keseleonya normal kembali. Nanti kita bahas patah tulang dan keseleo ya, masya Allah ya. Jadi berkembang terus otot punggung teman-teman semuanya ya. Maka dengan izin Allah masalah stroke selesai ya. Jadi teman-teman di rumah ya, ini titik penyumbatan utama, langsung dipraktekkan di rumah ya. Yang ada yang stroke di rumah langsung dipraktekkan titiknya ya. Nah inilah, nyaman di sini? Nyaman. Ternyata selama ini kita tidak nyaman karena yang kita tekan ototnya lebih banyak ketimbang penyumbatannya. Yang kita cari penyumbatannya yang lebih tebal, bukan ototnya ya. Yang saya tekan sampai dalam tadi itu bukan otot. Kalau saya tekan otot pasti dia reaksi, kesakitan, dan pasti dia melesat, melejit, lari karena kenyal otot kan.
Yang saya tekan perlemakan, ya. Jadi dibedakan, ya. Kita tidak mencari otot, kita mencari perlemakan. Yang kita tekan bukan otot. Kalau otot ditekan pasti dia balik tuh, ya kan? Otot. Tapi kalau perlemakan kita tekan dia tidak balik. Ya, jadi Bapak Ibu yang belajar urut silakan ya dibuktikan, tidak perlu diurut tangannya, ya. Dikembangkan silakan urutnya ya. Sesekali ya boleh diurut lah untuk variasi saja, relaksasi. Tapi kalau bisa totok punggung saja sudah mewakili semuanya insya Allah ya. Jadi tidak perlu diurut tangannya, tidak perlu diurut kakinya. Yang keseleo bahkan kepelitek ya, insya Allah dia bisa balik sendiri secara alami ya. Yang saya tekan adalah penyumbatan utama lapisan lemak yang di bawah yang menekan saraf. Ya tadi itu ya. Jadi yang paling tebal itulah yang kita cari, dia di bawah menekan saraf. Jadi bukan otot ya. Yang kita cari akumulasi perlemakan di bawah yang menekan saraf, bukan ototnya. Paham ya? Ya. Jadi kalau sudah ketemu titik penyumbatan utama, insya Allah langsung dia reaksi cepat. Selama ini pasien ditoto sama teman-teman tuh kok nggak ada perubahan Ustadz. Saya toto sudah 10 kali nggak ada perubahan yang stroke. Berarti kemungkinan besar waktu ditotok bukan penyumbatan utama. Ya. Jadi bukan salah totok punggungnya, udah totok punggung nggak bisa untuk stroke, ditarik lagi kakinya, diurut lagi tangannya. Dia pikir totok punggung tidak bisa, padahal tidak kena titiknya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan salahkan totok punggungnya, salahkan diri kita, mungkin kurang berlatih. Ya, selama ini kita begitu, nggak bisa nih pisaunya untuk motong pohon pisang. Ya, kenapa? Tumpul pisaunya, udah ganti pakai yang lain. Bisa untuk potong pisang bisa. Ya kenapa tidak bisa? Karena tidak diasah gitu ya. Maka tugas kita mengasah keterampilan kita. Bisa untuk stroke? Bisa insya Allah dengan izin Allah cepat efektif. Totok punggung untuk stroke asal pas titiknya. Bisa untuk keseleo? Bisa insya Allah. Yang kepelita keseleo tidak perlu diurut tangannya. Pas titik yang menekan lepas dia normal kembali insya Allah ya. Pas titiknya insya Allah efektif hasilnya, cepat reaksinya gitu ya. Harus digabung pakai ini, dorong-dorong tulang, tarik-tarik kaki, nggak perlu insya Allah ya. Secara alami yang skoliosis sekalipun bengkok tulangnya di totok punggungnya pelan-pelan dia bergeser kembali tanpa dipaksa didorong-dorong tulangnya ya. Kita sudah kemarin tuh ya. Nanti kita share bagaimana totok punggung meraih posisi tulang secara alami ya. Nggak perlu tarik-tarik didorong-dorong insya Allah ya. Dia meraih posisi tulang secara alami. Episode berikutnya ya, insya Allah episode berikutnya. Jadi saya hanya menotok penyumbatan, tidak kemana-mana lagi, ya nggak usah ke sini-sini lagi macam-macam ya. Lebih lama di sini sesekali boleh, yang lainnya untuk relaksasi saja ya, biar pasien lebih nyaman gitu ya. Bukan penyumbatan tapi otot kan dikendorkan semuanya, ya cari penyumbatan juga lah sambil mencari ya. Ini sifatnya relaksasi, kita kendorkan semuanya. Kembali lagi ke sini. Nah, penyumbatan utamanya ya. Jadi kalau yang kanan ya sama sebelah kanan, kiri sebelah kiri gitu ya. Kita cari yang kanan sekarang ya. Karena tensi ada hubungannya dengan dekat kanan, dekat kiri ya. Sekarang stroke yang kanan, kira-kira di mana titiknya? Nah, kita cari. Bapak Ibu perhatikan ya. Kita cari yang kanan, penyumbatan di sebelah kanan ya. Jadi silakan semua dipraktekkan yang bapaknya sakit, orang tuanya sakit, ya, ada yang stroke dan sebagainya, ya, silakan dipraktekkan, ya. Silakan Bapak Ibu yang di rumah langsung dipraktekkan, ya. Di mana titik penyumbatan utama yang kanan? Jadi saya berhentinya di, nah, cari dulu ya. Kita cari dulu, kita deteksi dulu penyumbatan utamanya. Penyumbatan utama itu yang kita totok ya, bukan otot. Ingat ya teman-teman semua, topuris ini tidak setebal yang kiri ya. Nah, penyumbatan utamanya itu di sini. Nah ini ya, berhenti di sini jadi kita. Nah itu ya, tidak setebal yang kiri ya. Nah, nggak terlalu tebal ya, nggak ada gundukan di bawah ya. Nggak ada gundukan di bawahnya tuh, nggak menekan saraf seperti yang kiri dia, nggak ada tuh kan, nggak rata dia kan, itu otot tadi, tulang ya. Nah ini dia tipis, ya kita cek nih tuh,
tipis saja dia. Tipis dia. Kalau makannya tipis, ya. Jadi kita mendeteksi sumber yang paling akumulasi tinggi itu di sini. Tapi tidak setebal yang ini tadi, ya. Ini nggak ada akumulasi di bawah yang menekan sarafnya. Jadi masih aman insya Allah ya. Jadi bisa makan empal gentong, tapi yang kiri belum aman. Yang kiri masih ada sedikit ya. Belum aman banget yang kiri itu. Harus tetap terus, lama-lama dia aman insya Allah ya. Jadi berikutnya jangan gentongnya dimakan juga ya, empalnya aja. Yang bikin stroke gentongnya itu, empalnya nggak bikin stroke. Ya, oke. Ya ini dia titik utamanya. Nyaman ya, nyaman ternyata. Titik utama tuh nyaman, bukan sakit. Ya, jadi saya menemukan titik utamanya di sini. Bapak Ibu semua di rumah. Ini titik stroke yang kanan, ya. Tapi karena ini tidak stroke yang kanan, stroke yang kiri, maka yang kanan tidak terlalu tebal ya. Yang tebal tadi yang kiri. Yang di bawah yang mana? Kita cari yang kaki yang ke bawah ya. Nah, cari saja tuh. Ini normal-normal saja, otot ya. Nah, kita cari. Klek, berhenti di sini. Klek, berhenti jari saya di sini ya. Nah, kita tekan di sini. Nah, inilah titik yang kalau terjadi stroke yang kanan ya, tapi tidak sedalam yang kiri, tidak setebal yang kiri ya terasa ya. Maka bekasnya pun nggak sedalam yang kiri. Ini saya tekan nih kencang nih saya tekan ya. Ini sampai kena bawah juga sedikit tuh. Ada penebalan di bawah sedikit. Nah, kan. Tapi tidak sedalam yang kiri tadi. Ini penebalan sedikit ya. Nah, ini di bawah penebalan lah. Itulah yang menekan otot, menekan saraf, otomatis ketarik sarafnya. Ketekan pembuluh darahnya, ketarik dia lemah karena ada aja darahnya, gitu ya. Jadi Bapak di rumah, ternyata penyebab stroke, ya, ternyata penyumbatan di punggung, ya. Penyumbatan di punggung nggak lancar ke otak, nanti penyempitan pembuluh darah otak, gitu ya. Sumbernya di punggung yang ke otak. Jadi ini kalau dibiarkan, ya, nggak lancar ke otak, nanti penyempitan pembuluh otak. Solusinya apa? Ya total penyembatannya, bukan cuci otaknya, gitu ya. Kalau masih ringan mungkin bisa cuci otak, tapi sudah berat stroke-nya, nggak mungkin bisa cuci otak. Ya insya Allah nggak selesai, ya. Dengan total punggung, insya Allah selesai. Ya, jadi Bapak Ibu semua, ya, insya Allah yang ada gangguan tadi tidak bisa bicara karena stroke, ya, tidak bisa nelan karena stroke dan sebagainya, ya. Dengan total punggung satu titik kena ketarik semuanya. Dengan lepas titik sumbatan utama, maka normal lagi semuanya, ya. Jadi begitu kena stroke jangan panik bawa ke rumah sakit. Mohon maaf ya. Kalau ke rumah sakit langsung diam, diinfus, langsung makan pakai selang, langsung pipis pakai selang, semua pakai selang dan sebagainya. Tidak bergerak pasiennya. Langsung stroke ringan jadi stroke berat. Kalau kita cepat-cepat totok, buru-buru. Sudah lemah dia totok buru-buru. Jadi kuat lagi langsung, tidak melemah, ya. Kebanyakan melemah begitu mungkin ya. Mungkin nanti dokter bisa menjelaskan kenapa kok orang stroke masih bisa jalan, pulangnya di kursi roda gitu ya. Kalau kita dengan izin Allah totok punggung ya, begitu lemah cepat-cepat ditotok, langsung kuat lagi. Jadi tidak panik ya. Begitu kena stroke cepat-cepat ditotok, jangan dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit biasa langsung dibaringkan, langsung infus, langsung pasang selang, tidak bergerak, akhirnya malah jadi lumpuh ya. Jadi mati sarafnya, malah jadi berat stroke-nya ya. Awalnya stroke ringan Ustaz. Ibu saya masuk rumah sakit, Masya Allah 2 minggu stroke berat. Ya. Awalnya istri saya Ustaz stroke ringan, masih bisa jalan. Masuk rumah sakit, keluar kursi roda ya. Jadi mohon maaf ini pihak rumah sakit nanti semoga kita semua belajar ya, hingga mohon maaf pasien kita yang sudah bayar mahal ya, malah tambah berat penyakitnya. Nah ibu bapak di rumah yang langsung melihat otot punggung pada hari ini, silakan dipraktekkan, jangan diperdebatkan gitu ya. Dibuktikan insya Allah ya, semua kita bisa membuktikan ini titiknya. Cari penyumbatan akumulasi lemaknya, bukan tekan ototnya ya, bukan tekan ototnya. Nah harus bisa membedakan yang mana otot, yang mana penyumbatan ya. Bagaimana cara membedakannya? Kalau otot kita tekan dia balik kenyal, kalau penyumbatan kita tekan dia tidak balik, cekung dalam. Itu cara membedakannya ya. Nyaman, tidak sakit ya,
tapi dia bekasnya dalam. Kalau otot kita tekan dia sakit, tidak nyaman, bekasnya tidak dalam. Itu cara yang paling sederhana membedakan otot sama lemak atau penyumbatan. Jelas ya? Jadi ini ilmu yang sangat mudah. Kalau sudah ketemu penyumbatan utama, berhenti di situ, tekan berulang-ulang. Kita tekan lagi, cari lagi tadi, ini dapat lagi tuh, ya. Nah, gundukan di bawah itu, berhenti lagi jadi saya tekan lagi di situ, ya. Sambil mencari, jangan sampai dia lari. Udah dapat dia, baru kita tambah tenaga. Tlek, dapat tuh dia. Baru kita lepas lagi. Dalam lagi dia. Getarkan lagi terus, berulang dengan izin Allah, ya. Lepas lagi yang menekan simbol sarafnya, normal lagi bicaranya, ya, normal lagi semuanya insya Allah, ya. Begitu Ibu Bapak ya. Nanti yang butuh videonya bisa lihat di channel kita ini, ya, atau juga bisa hubungi panitia. Video yang lain yang kita tidak berikan di sini, ya. Kita berikan yang sudah daftar. Bagaimana pasien kita yang awalnya susah bangun karena stroke, ya, tangan kirinya lemah, kaki kirinya nggak bisa gerak normal. Otot satu kali, besoknya jalan sudah bisa angkat kaki lebih tinggi, ya. Begitu ya, kira-kira titiknya yang mana ada di video itu nanti, ya. Silakan hubungi panitia yang ingin videonya, ya, video lebih detail lagi dan kondisi sebelum ditotok, baru total satu kali masih belum juga normal, lalu dia berjalan masih diseret tak berdaya kakinya, lalu totok yang kedua dengan izin Allah besok paginya sudah berjalan, sudah angkat tinggi kakinya, ya. Bapak Ibu semuanya, ya, demikian untuk hari ini. Silakan dipraktekkan, dibuktikan, tidak untuk diperdebatkan. Dibuktikan saja, ya. Silakan dibuktikan dengan sederhana sekali. Totok punggung menjadi kunci pengobatan stroke, ya. Totok punggung memegang kunci pengobatan stroke. Di sini kuncinya. Kunci satu di sini untuk ke kepala, ke otak, ya, ke lidah, pita suara, ke mulut, ke mata dan sebagainya, ke tangan dan sebagainya. Lalu kuncinya yang kedua di sini untuk ke kaki dan sebagainya, ya. Jadi kita cari penyumbatan utama bukan tekan ototnya, ya. Selama ini teman-teman tidak efektif karena yang ditekan ototnya, ya, bukan penyumbatan utama. Sudah saya totok berkali-kali nggak efektif juga karena yang ditekan ototnya. Ada kesakitan. Nah ini Pak titiknya benar otot. Dia merasa benar, padahal salah, gitu ya. Jadi kita cekkan tadi penyumbatan utama, nggak sakit tuh. Saya tekan sampai keras tuh, bahkan sampai kita bantu berat badan. Buktinya apa? Buktinya dia cekung, ya. Tuh, cekung banget buktinya. Ya, jadi itu bukti penyumbatan utama dia cekung, ya. Saya nggak menekan otot. Kalau saya tekan otot pasti kesakitan. Bekasnya pasti jarum, ya. Bekasnya jarum. Bahkan ada pasien kita tuh biru ternyata bekas ditotok tuh karena kena ototnya. Ya, biru, lebam bekasnya karena ditekan ototnya. Ya, ternyata salah tekan. Yang kita tekan penyumbatannya. Jelas ya? Cirinya apa? Ditekan dia tidak balik. Kalau otot ditekan dia balik. Nggak nyaman. Nih nggak nyaman, saya tekan sedikit saja tuh, ya, nggak nyaman, ya. Dan dia balik, otot kenyal. Tapi yang kita cari penyumbatannya. Dia tidak balik, ya. Jelas ya semuanya. Ya, alhamdulillah. Maka selesai kajian hari ini. Cukup Abdi walaupun merasa belum cukup, ya.